Tensi, jangan tensi tinggi. Tensi tinggi, hati-hati bikin stroke. Kita mau sehat, kita mau sehat. Goyang badan ke kiri, goyang ke kanan. Kita mau sehat, kita mau sehat. Goyang badan ke kiri, goyang ke kanan. Tensi, jangan tensi tinggi. Makan buah dan sayur setiap hari. Tensi, jangan tensi tinggi. Makan garam juga tidak batasi. Kita mau sehat, kita mau sehat. Goyang badan ke kiri, goyang ke kanan. Kita mau sehat, kita mau sehat. Goyang badan ke kiri, goyang ke kanan. Tensi, jangan tensi tinggi. Tensi tinggi, ingat jaga emosi. Tensi, jangan tensi tinggi. Ingat mata dan ginjal, hati-hati. Kita mau sehat, kita mau sehat. Goyang badan ke kiri, goyang ke kanan. Kita mau sehat, kita mau sehat. Goyang badan ke kiri, goyang ke kanan. Kita mau sehat, kita mau sehat. Goyang badan ke kiri, goyang ke kanan. Kita mau sehat, kita mau sehat. Goyang badan ke kiri, goyang ke kanan. Kita mau sehat, kita mau sehat. Goyang badan ke kiri, goyang ke kanan. Kita mau sehat, kita mau sehat. Goyang badan ke kiri, goyang ke kanan. Kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, hai para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul, Yogyakarta. Ketemu lagi bersama dengan Anggra di Warto Paseban, Warnaning Carito, Panembahan Senopati Bantul. Kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah untuk para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul, Yogyakarta. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sudah hadir bersama dengan Anggra di sini di studio podcast RSUD Panembahan Senopati. Beliau adalah seorang dokter spesialis jantung. Kita sapa dulu. Selamat berjumpa Dr. Bagus Andi Pramono, SPJP. Selamat berjumpa kembali Mbak Anggra. Assalamualaikum. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Mbak Anggra sehat ya? Sehat, puji Tuhan dokter. Ya dokter, hari ini kita ketemu ternyata hari ini dalam rangka World Hypertension Day. Ya. Yang diperingati tanggal 17 Mei, betul dokter ya? Betul sekali. Nah, dokter, ini beberapa kali saya melihat ada tema untuk hari hipertensi di tanggal 17 Mei ini. Measure your blood pressure accurately, control it, live longer. Bisa nih dong dijelaskan sedikit. Oke, terima kasih Mbak Anggra. Salam sejahtera untuk kita sekalian ya. Jadi World Hypertension Day ini memang diperingati setiap tanggal 17 Mei. Untuk tahun ini sebenarnya hampir sama temanya dengan tahun 2020, yaitu sebenarnya adalah measure your blood pressure, control it and live longer ya. Cuma untuk tahun ini kita tambahi dengan accurately ya. Jadi accurately inilah yang menjadi tema khusus untuk tahun ini. Mengapa? Karena ketika kita melakukan pengukuran tekanan darah, yang paling penting adalah, karena ini adalah diagnostik ya, untuk menentukan apakah ini memang tensinya tinggi atau tidak. Yang paling penting adalah harus akurat dulu ya kan. Kalau ini sudah nggak akurat ya sudah bubar ya. Karena nanti hubungannya adalah dengan pengobatan jangka panjang. Kemudian setelah itu juga ada modifikasi lifestyle yang lain yang harus kita terapkan pada seorang pasien. Ya, sehingga kita tidak boleh pada saat awal kita tidak akurat melakukan diagnosis sehingga bisa salah diagnosis ya. Sehingga penekanannya adalah pada accurately ya, bagaimana cara kita untuk menegakkan diagnosis hipertensi ini dengan akurat gitu. Ya, kalau yang lain control it ya dan live longer itu adalah yang bahasa dari luar. Sedangkan kalau yang dibahasakan kita di kami di Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia, mengejawantahkan itu dengan, kami bahasa Indonesiakan dengan cegah dan kelola hipertensi dan untuk hidup sehat lebih lama. Jadi bukan untuk hidup lebih lama, tapi untuk hidup sehat, lebih lama. Begitu. Oke, baik. Dok, kemarin saya dengar ada teman-teman di RSUD Panembahan Senopati itu nyanyi gitu ya dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia. Salah satu liriknya ada begini. Tensi jangan tensi tinggi hati-hati jantungan. Nah itu dia tuh dok. Betul. Jadi ini tentu berkaitan gitu ya, karena ada lirik yang dibuat seperti itu, hati-hati tensi tinggi bisa jantungan. Itu gimana tuh dok? Ya, jadi memang untuk lagu itu memang itu adalah sebuah ciptaan ya. Jadi memang copyrightnya dari Pokja Hipertensi Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Nah itu memang untuk tahun kemarin dan tahun ini kita juga berusaha untuk lebih mempopulerkan kepada masyarakat ya. Lagu tersebut salah satunya sebenarnya banyak sih ya. Jadi bukan hanya jantungan, tapi juga ada stroke, kemudian ada ginjal juga. Cuma yang memang paling penting adalah karena kami adalah di Perhimpunan Kardiovaskuler, kita memang lebih menekankan kepada bahwa hipertensi yang tinggi, yang tidak dicegah dan tidak dikontrol, tidak diobati, itu bisa kemana-mana. Kemana-mana yaitu yang semuanya yang punya pembuluh darah
pasti akan kena ya. Jadi karena hipertensi itu adalah sebenarnya yang terkena adalah sistem pembuluh darahnya, bukan isinya tapi adalah pembuluh darahnya. Jadi misalnya jantung kan ada di situ jalurnya gitu ya. Ya, karena jalurnya ada seperti ya kita kan pembuluh darah banyak banget ya di seluruh tubuh. Nah, ini jantung, kemudian otak dan juga ginjal, mata itu juga bisa terkena ketika kita tidak cegah dan kita obati hipertensi sejak dini. Begitu. Jadi kita juga harus mengetahui juga bahwa hipertensi itu ada banyak hal. Ada yang hipertensi itu memang dia tidak kenapa-kenapa, tidak ada gejala, tapi ternyata hipertensi ada. Terus ada juga yang sebenarnya pada saat di klinik ya, pada waktu diperiksa di klinik dia tidak apa-apa. Tensinya bagus 130, 120 per 90 misalnya ya. Kemudian tapi ketika di luar ya ternyata tiba-tiba pasiennya terkena serangan stroke atau serangan jantung ya. Itu kenapa? Karena memang ada beberapa kondisi yang kita sebut sebagai mask hypertension atau hipertensi yang terselubung. Nah, itu pada saat kita periksa tidak apa-apa, tapi ternyata di luar itu selama 24 jam tensinya cenderung tinggi. Pasti akan menyebabkan damage atau kerusakan pada organ target yang mempunyai pembuluh darah utama. Gitu Mbak ya. Salah satunya adalah stroke tadi sama jantung. Ya. Dokter, beberapa temen itu juga kadang-kadang ngobrol gitu ya. Aduh, aku nggak bisa nih makan ini karena tensiku baru tinggi. Tapi kemudian besokannya, loh kok makan itu? Nggak apa-apa, tensiku sudah baik gitu. Artinya muncul beberapa pertanyaan ke teman-teman. Sebetulnya dibilang tinggi itu kalau tensinya seberapa gitu. Jadi ambang tensi tinggi dan normal itu seberapa dokter? Oh iya. Jadi Bang ini karena saya teruskan yang tadi ya. Karena hipertensi itu ada namanya blood pressure variability atau variabilitas tekanan darah. Maka memang kita tidak bisa mengharapkan bahwa tekanan darah itu akan stabil terus bagus 120/80 itu kan nilai statistik ya. Rata-rata orang yang normal adalah segitu. Tapi tidak menutup kemungkinan tekanan darah itu bisa naik 130/90 ya. Pada saat tertentu mungkin 140, 135 ya. Terus ada juga kadang-kadang dia tensinya terendah ya 110, 100/70 gitu bisa. Jadi bentuknya adalah sebuah grafik untuk tekanan darah itu. Ya. Nah, kemudian pada saat-saat tertentu kita juga harus mengetahui ini seperti ini apakah saya normal atau tidak ya. Asalkan dalam 24 jam. Jadi kita tidak bisa mendiagnosis hipertensi hanya dari satu kali pemeriksaan di klinik. Ya. Jadi kita harus sebenarnya yang paling bagus adalah ada namanya ambulatory blood pressure monitoring atau monitoring tekanan darah ambulator ya. Jadi di rumah selama 24 jam. Kalau misalnya tidak bisa, maka kita bisa menentukan dengan home blood pressure monitoring, yaitu pemeriksaan tekanan darah di rumah ya. Selama 24 jam kita periksa, kalau misalnya rata-rata tekanan darahnya adalah di atas 135/85, maka kemungkinan besar itu adalah hipertensi. Tapi ketika kita di klinik, kita mengenal derajat hipertensi yang lain, yaitu ada yang pre-hypertension, kemudian derajat 1 dan derajat 2. Nah, kalau pre-hypertension itu adalah sekitar 130 sampai 139/80 sampai 89. Nah, itu pre-hypertension. Hati-hati itu ya, jadi waspada di situ. Nah, kalau ketika dia sudah di atas 140 sampai 160/90, nah itu sudah grade 1 ya. Jadi grade 1. Di atas 160/100 itu biasanya sudah stage 2 ya, grade 2. Nah, inilah yang biasanya kalau yang seperti ini kerusakan damage di organnya itu lebih banyak ketika dia sudah grade 2 hypertension. Jadi asalkan dia sudah 140/90, kita katakan itu sebagai hipertensi di klinik. Dan yang harus diingat bahwa ini tidak ada single measurement, tidak ada pemeriksaan hanya sekali saja. Jadi harus diulang minimal selama 3 kali. Kalau pasien tersebut memang tensinya tinggi. Gitu ya. Kadang-kadang kan ada pasien yang begitu masuk ke klinik tadinya
ngos-ngosan, wah lari-lari gitu kan. Ya. Dari parkiran kemudian Parkiran. tiba-tiba masuk ke klinik langsung ditensi. Wah, apalagi misalnya telat terus sambil wah deg-degan ya kan. Nah, seperti itu pasti akan meningkatkan Tinggi tekanan ya. darah gitu. Normal seperti itu. Jadi memang harus ada syarat-syaratnya ketika kita memeriksa tekanan darah. Disinilah yang disebut sebagai accurately tadi ya. Jadi memeriksa tekanan darah itu harus akurat. Ya, salah satunya adalah kondisinya harus ideal. Alat-alatnya harus benar dulu ya, dia dikalibrasi dan lain sebagainya. Gitu. Baik, kalau yang selama ini sudah dilakukan dokter dengan beberapa pasien dibantu dengan para perawat ini sudah mengarah ke accurately. Kita berusaha untuk membuat pemeriksaan tekanan darah di rumah sakit ini akurat ya. Salah satunya adalah dengan satu, alatnya memang kita sudah sesuai dengan guideline, dengan pedoman, yaitu yang kita periksa dengan tekanan darah yang otomatik ya. Kita memang lebih percaya itu karena memang biasnya ya, jadi tidak ada perbedaan antara dua pemeriksa ya. Karena apa, yang meriksa jelas alat, walaupun sekali lagi adalah dengan kondisi yang sangat ideal. Itu yang berusaha kita sampaikan juga kepada para perawat dan juga kepada tenaga kesehatan yang lain. Supaya apa? Supaya ini benar-benar nanti akurat, itu benar-benar tercapai ya. Salah satunya adalah dari alat, kemudian yang kedua adalah dari pasiennya. Pasien harus benar-benar dalam kondisi di mana dia sebisa mungkin dia memang dalam kondisi normalnya dia, gitu ya. Jadi jangan begitu masuk uduk-uduk langsung ditensi ya. Jadi itu pasti nanti biasnya akan lebih banyak dibandingkan dengan pasien yang disuruh istirahat dulu, kemudian setelah itu baru diajak untuk tensi. Yang selama tensi nggak boleh ngomong ya, begitu ya. Jadi harus anteng gitu anteng, ya. nggak boleh ngomong, nggak boleh diajak ngomong juga. Karena kadang-kadang kan diajak ngomong pripun wing ini kau nggih lu ketemu lu. Nah itu Rata-rata begitu karena sambil ngobrol, padahal itu mempengaruhi ya. Oke, dokter berbelok sedikit, kita menggok sedikit ya. Kalau dia dikatakan sudah memiliki riwayat hipertensi, kemudian dia melakukan check up rutin ke rumah sakit, dan kemudian setelah itu diberi obat, kemudian dia pulang, lalu bulan berikutnya dikatakan besok kontrol lagi ya, gitu. Akhirnya dia datang lagi, dia merasa baik-baik saja, tensinya bagus, normal, tapi kenapa harus balik lagi? Bisa nggak sih di stop gitu, kayak obat-obat hipertensi seperti itu? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya, karena pasti ini ya, jadi semua pasti menganggap bahwa ketika enggak kok tensi sudah bagus, saya nggak ada keluhan Iya. Kenapa harus balik lagi harus untuk balik kontrol lagi ya, gitu kan nggak kan? apa-apa Ya. ya. Nah itu makanya kita sebut sebagai silent killer. Hipertensi itu adalah salah satu penyakit yang kita sebut sebagai silent killer. Wah, silent Killer. Kayak Tiba-tiba pembunuh. dia pembunuh berdarah dingin yang ya silent tadi ya. Kadang-kadang tanpa gejala, tiba-tiba serangan stroke sebagian besar kan pasti hipertensi ya. Jadi tensinya tinggi sekali sampai 220, 230 juga ada tekanan darah sistoliknya. Nah itulah yang paling penting adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara harus percaya bahwa ketika tekanan darah itu bagus, ketika panjenengan mengkonsumsi obat-obatan, itu adalah efek dari pengobatan. Jadi ketika itu dihentikan, ya pasti otomatis dia akan naik. Nah begitu ya. Jadi semua penyakit kronis itu adalah seperti itu ya. Jadi misalnya diabetes, nggak ada gejala kok, saya nggak ada keluhan ya. Terus tiba-tiba saya hentikan lah insulinnya ya. Kemudian setelah itu 1 bulan kontrol, besok dicek ya bisa tiba-tiba 600, 500. Mengapa? Karena memang di dalam tubuhnya sendiri settingnya memang sudah tinggi. Gitu. Karena ada yang bilang juga bahwa saya settingannya biasa sekitar 160, kalau kurang dari itu saya malah pusing. Nah itu kan sering juga. Iya. Nah seperti itu juga memang efeknya sekali lagi ini adalah jangka panjang ke pembuluh darah. Ya jadi begitu ada tekanan yang tinggi di situ, pasti pembuluh darahnya juga akan rusak lama-lama. Begitu ya. Mungkin tidak kelihatan sekarang, tapi kita adalah berusaha untuk mencegah supaya tidak terjadi komplikasi ya. Caranya bagaimana? Dikontrol tekanan darahnya. Supaya apa? Supaya hidup sehat lebih lama. Karena hipertensi itu bukan akhir dari suatu penyakit. Hipertensi aja enggak. Hipertensi nanti merupakan faktor risiko dari
penyakit-penyakit kronis yang lain, stroke, penyakit jantung, koroner terutama ya. Kemudian gagal jantung juga bisa. Jadi belum selesai ya. Jadi ketika sampai di sini kita harus mengkontrol itu supaya apa? Kita juga tetap bisa hidup berkualitas, hidup sehat sampai tua gitu, sampai kita mungkin waktunya kita menghadap gitu. Oke, baik. Ya, para sahabat dan mitra sejati, ini baru sampai di tengah-tengah nih Dokter Bagus menjelaskan bahwa ternyata memang banyak pertanyaan yang mengarah ke pertanyaan yang tadi terakhir yang barusan kita jawab ya dokter ya. Boleh nggak sih di stop karena sudah merasa baik-baik aja, udah merasa tensinya udah normal, udah sehat gitu ya, kenapa harus balik lagi? Kita sudah dengerin bersama bahwa ini adalah untuk jangka panjang. Apa tadi dok? Silence killer gitu ya, harus killer. Hati-hati ya. Baik dokter, mungkin ke pertanyaan berikutnya berkaitan dengan mungkin ini kebiasaan merokok kebiasaan merokok atau konsumsi kopi mungkin ini untuk nih bapak-bapak, mas-mas dan juga tidak menutup kemungkinan saudara-saudara kita yang lain gitu ya, yang hobinya ngopi ditemenin sama rokok atau ngerokok ditemenin sama kopi. Ini gimana ini dok? Iya, ini juga banyak ya ditanyakan ya, terutama adalah dengan konsumsi. Yes. Ya kan, ketika pasien datang dengan hipertensi atau dengan penyakit jantung atau penyakit yang lain, biasanya saya nggak boleh makan apa sih? Gitu ya, paling sering ditanyakan. Nah, yang paling penting pada pasien dengan hipertensi untuk mencegah itu adalah paling penting adalah memang garam ya. Jadi restriksi dari garam ya, bukan garam secara keseluruhan sih sebenarnya ya, karena yang paling penting dalam proses hipertensi di pembuluh darah itu adalah natriumnya atau sodium ya. Sehingga ketika kita melihat makanan ya, jangan lupa untuk melihat nutrition fact ya. Jadi nilai kandungan gizi ya. Di Dicek situ dulu, apakah ada natriumnya tidak? Berapa sih yang dianjurkan ya? Kita harus tahu ya. Jadi mengapa? Karena itu penting banget. Ya, untuk jangka panjang sekali lagi kita natrium tidak boleh lebih dari 2.300 gram dalam sehari ya. Itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Garam ya, garam sejenis apapun itu, mau garam Himalaya, mau garam Tibet, garam laut ya. Walaupun memang ada beberapa debatable ya yang soal seperti itu. Karena mungkin garam Himalaya mereka lebih kompleks ya. Mineral-mineralnya juga lebih kompleks sehingga tidak melulu isinya adalah sodium. Nah, itu karena memang ada yang menyebutkan, beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kalium yang tinggi pada garam tertentu itu malah sifatnya adalah protektif untuk hipertensi ya. Kemudian tadi tentang rokok ya. Nah, rokok itu adalah efeknya sekali lagi jangka panjang ya. Jadi rokok itu pembuluh darah, pasti yang terkena adalah pembuluh darah. Dia akan menyebabkan suatu saat nanti akan mengalami kerusakan, damage di pembuluh darah. Pembuluh darah nanti lama-lama yang harusnya dia bisa melebar, dia menyempit pada saat-saat tertentu. Nah, dia akan kaku ya, sehingga pada saat kaku tersebutlah terjadi yang harusnya dia melebar pada saat-saat tertentu, dia tetap kaku seperti itu ya, sehingga tetap sempit. Nah, ketika sempit itulah yang terjadi hipertensi ya, itu efeknya sangat panjang. Kemudian temannya tadi adalah kopi ya kan. Nah, kopi, saya juga suka kopi ya. Nggak apa-apa, cuma memang kopi itu pasti akan menaikkan tekanan darah. Walaupun ini juga debatable ya. Masih ada penelitian yang menyebutkan ada sekitar 5-10 mm Hg ya air raksa. Tapi dalam waktu dekat ya, dalam waktu yang tidak panjang, misalnya 2-3 jam. Setelah itu dia akan turun lagi. Ya, jadi naiknya juga nggak terlalu tinggi sih ya, tapi tidak kemudian kopi inilah yang menjadi gara-gara dari hipertensi. Pasti karena yang lain ya. Rokoknya bagaimana ya, kemudian apakah dia ada aktivitas enggak ya, karena kalau misalnya tidak ada aktivitas pasti juga pasien juga secara umum kualitas pembuluh darahnya juga nggak akan bagus. Begitu. Jadi lebih ke arah lifestyle modification. Hipertensi ada beberapa yang memang masih kita lihat dari primer atau sekunder. Kalau primer berarti dia hanya diturunkan ya. Berarti dia terus dibakat hipertensi ya. Mau primer dicari penyebab yang lain nggak ada. Ya, tapi kalau sekunder adalah hipertensi yang karena penyakit yang lain.
Misalnya penyakit ginjal, banyak kan penyakit ginjal yang sering HD gitu pasti tensinya tinggi sampai 200, nggak bisa dikontrol, bisa ya. Tapi ada juga yang lain, misalnya gangguan pada ginjal yang lain ya. Kemudian yang lain adalah lifestyle ya, lifestyle modification kita ya. Jadi karena mungkin kita sedentary lifestyle ya, tidak pernah olahraga, kita duduk-duduk aja. Nah itu biasanya akan menyebabkan tekanan darah yang tinggi, sekunder. Ditambah dengan diet kita ya, diet kita kan sangat junk food sekali ya. Ketika kita makan terlalu banyak junk food, natriumnya pasti tinggi. Soda itu juga ya. Jadi hati-hati, ada beberapa yang mungkin memang harus kita mulai dari sekarang ya. Di Jepang yang pernah saya dengar juga dari beberapa teman saya yang di Jepang itu, di sana itu restriksinya sangat tinggi sekali mengenai garam. Karena orang Asia cenderungnya memang kandungan garam dalam makanan itu sangat tinggi. Di sana katanya kalau misalnya ya sama chips makanan kecil itu yang kentang-kentang kayak gitu ya, mereka lebih suka beli yang di sini di Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak ada restriksi garamnya sehingga makanannya enak-enak ya, di sini lebih gurih, lebih asin lah. Kalau yang di sana hambar katanya. Nah gitu, karena memang pemerintahnya sangat peduli sekali. Saya baru tahu di Indonesia ini ada satu kabupaten di mana Martapura kalau nggak salah ya, di pokoknya Banjarmasin di Kalimantan Selatan, itu sudah menerapkan restriksi garam. Benar-benar ada perdanya. Begitu. Mengapa? Karena memang Kalsel itu adalah dari Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensinya memang paling tinggi di Indonesia, sehingga kabupaten itu sudah berhasil untuk menciptakan perda. Saya tidak tahu apakah itu efeknya bagus atau enggak, tapi paling tidak restriksi ini kan penting sekali. Ya. Ada usaha untuk ada itu usaha. ya. Iya, dan itu kan struktural banget ya. Begitu. Oke, baik. Ternyata untuk penyuka kopi tidak terlalu masalah gitu ya. Boleh-boleh saja menikmati kopinya. Hidup kopi. Tapi kopinya nggak boleh pakai apa-apa ya. Kopinya benar-benar kopi hitam. Kopi hitam. Nggak boleh pakai gula, nggak boleh pakai krim. Oh gitu ya, aman lah ya. Aman, Hanya gitu, untuk beberapa jam saja. Setelah itu tidak masalah gitu ya efeknya. Dan tidak terlalu tinggi juga naiknya. Oke, baik. Dokter, kalau di era-era sekarang ini ya, era-era sekarang, nah, kebetulan kita kan masuk di era new normal untuk COVID gitu ya. Nah, hipertensi, measure your blood pressure accurately, control it, live longer. Berkaitan dengan makanan sudah, kemudian accurately-nya sudah, kemudian kalau lifestyle-nya ini loh dok, ini yang kayak saya bekerja, kemudian biasanya lebih banyak lari-lari di luar gitu ya, ketemu banyak orang. Cuman karena sekarang lagi COVID, jadi nggak bisa. Jadi aktivitas lebih banyak di dalam ruangan gitu ya, kita ngendon aja gitu ya, di satu tempat dengan meja, dengan alat-alat yang seperti ya alat-alat yang kita pakai untuk clerical gitu. Nah, semacam itu akhirnya tetap jadi apa ya? Gerak juga jadi olahraga pun nggak ada gitu. Artinya gerak yang biasanya kita bisa lakukan setiap hari sebelum COVID jadi nggak. Olahraga yang biasanya mungkin buat teman-teman juga yang di rumah, para sahabat dan mitra sejati yang mungkin biasanya nge-gym gitu ya, mungkin olahraga dengan instruktur begitu ya, itu juga jadi nggak bisa gitu. Kalau yang tanpa bantuan orang lain, kemudian yang harus kita lakukan sendiri, kita tetap harus di dalam rumah. Nah itu kadang-kadang kita juga parno ya. Kalau mau ketemu orang juga nanti takutnya virus gitu. Cuman kalau di rumah juga nggak maksimal. Gimana ini dok? Ya sebenarnya untuk ini ya Mbak ya, jadi itu kan masalah kita memang sekarang di era new normal. Kita kadang-kadang kan untuk olahraga tidak bisa sangat bebas seperti dulu. Walaupun kita banyak melihat loh sebenarnya sekarang yang banyak yang bersepeda juga banyak. Kemudian yang lari juga sekarang banyak ya kan. Itu sebenarnya kan bagus itu, karena memang olahraga aerobik itulah yang sangat kita encourage untuk masyarakat, terutama untuk beberapa kondisi misalnya penyakit jantung, penyakit hipertensi, diabetes. Lifestyle modification dan exercise itu penting banget ya. Jadi kita memang harus memaksakan seperti itu ya. Kalau misalnya saya di rumah atau di sini ada treadmill ya misalnya, yang memaksakan diri untuk treadmill pakai itu ya. Kemudian kemarin waktu puasa mungkin kita
olahraganya yang mendekati pada saat berbuka, ya begitu. Kemudian yang lain adalah misalnya memang bisa, ya enggak apa-apa, ya kita tetap berolahraga seperti biasa. Kemudian ketika memang ada kerumunan atau kita bertemu Tetap dengan kita banyak orang, hindari. kita pakai Masker. ya, karena sebenarnya juga ada beberapa yang menyebutkan bahwa kalau olahraga yang memang soliter ya, nggak pakai masker nggak apa-apa gitu ya. Karena apa ya, memang dia tidak akan ketemu dengan orang-orang itu saja, berkerumun ya. Tapi ya itu tadi, misalnya di lapangan sendirian, ya ngapain juga, daripada nanti menggeh-menggeh kan lebih baik ya sudah nggak usah pakai. Tapi yang paling penting adalah kita juga ada beberapa aplikasi misalnya di smartphone Bisa atau kita di jam pakai. kita yang kita pakai, atau yang bisa mengingatkan kita, reminding kita ketika kita belum berdiri nih selama kurang lebih 15 menit. Dia akan berbunyi, bergetar, ayo berdiri gitu. Gitu ya. Jadi memang harus ada seperti itu untuk pengingat. Gitu. Yang lain makanan ya kan, makanan kan kita juga sangat apalagi kemarin waktu habis lebaran makan semuanya ya seperti balas dendam, padahal sebenarnya kan bukan seperti itu ya. Jadi kita makan seperti biasa, dan kemudian pada saat lebaran juga mudah-mudahan bisa meneladani bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan sebelum pada saat kita berpuasa ya. Walaupun ya tadi itu puasa kadang-kadang juga pada saat berbuka ngawur ya. Jadi ya seperti itu. Jadi ya yang paling penting adalah kita ketika mengkonsumsi suatu jenis makanan atau apapun itu jangan berlebih ya. Karena ketika berlebihan ya pasti nanti juga akan nggak bagus juga efeknya ke tubuh kita. Cek regularly ya tekanan darah, kemudian selain itu juga faktor risiko yang lain, misalnya kolesterol atau mungkin gula darah ya, karena kadang-kadang tinggi dan rendahnya tergantung pada apa yang kita makan. Begitu ya selain. Oke, baik. Ya, para sahabat dan mitra sejati, jangan khawatir tentang hipertensi. Nggak ada yang tidak mungkin untuk kita bisa selalu sehat, ya dokter ya. Yang penting kita lifestyle-nya harus bagus, itu tadi cek regularly gitu ya. Dan yang pasti selalu semangat. Ini yang kita harus tumbuhkan terus ya dokter ya. Ini betul. salah satu obat yang muncul dari diri sendiri dokter ya. Jadi di guideline juga ada itu. Jadi mindfulness. Jadi mindfulness itu ya bagaimana cara kita untuk berpikiran positif, dekat dengan orang-orang yang suka bercanda misalnya dengan Mbak Anggra ini nanti cekakaan banyak terus ketawa, ya, gitu ya. Ya begitu. Jadi berpikiran positif itu penting sekali ya. Itu yang kita sebut sebagai mindfulness. Mungkin yoga dan lain sebagainya, itu kan cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada yang di atas selain beribadah. Oke. Ya, dokter, ini sebentar lagi kita udah mau closing. Beberapa hal yang para sahabat dan mitra sejati harus tahu tentang hipertensi. Ya. Jadi sebagai wrap up ya. Jadi untuk hipertensi ini adalah sesuatu yang memang wajib kita kendalikan ya. Mengendalikannya bagaimana? Satu adalah pertama lifestyle dulu. Tidak harus hipertensi itu dengan obat sebenarnya ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu saja pasien-pasien hipertensi itu harus minum obat rutin ya. Tapi pertama adalah lifestyle dulu ya. Dengan olahraga, dengan makan yang benar, dengan menjaga berat badan yang ideal, itu bisa menurunkan tekanan darah ya. Kemudian selain itu ketika memang sudah harus minum obat rutin. Reguler cek pemeriksaan tekanan darah, tidak harus setiap hari. Karena memang tekanan darah itu naik turun. Takutnya kita adalah ketika setiap hari dicek, nanti malah Bapak Ibu sekalian bingung ya. Oh, kemarin 140, sekarang 130 loh, kemarin 110. Aduh, saya pusing. Ya. Jadi datang kadang-kadang karena keluhan-keluhan yang menurut saya tidak perlu ya. Jadi begitu. Boleh dicek tapi mungkin sebulan sekali gitu, ketika ada keluhan boleh. Ya. Kemudian dalam kondisi pandemi seperti ini kita bisa memeriksa tekanan darah di rumah ya. Sebelum Bapak Ibu sekalian nanti periksa tekanan darah atau periksa kontrol sebelumnya, itu boleh Bapak Ibu sekalian memeriksa tekanan darah di rumah ya. Selama 5 hari minimal ya, 5 hari sampai 7 hari dicek 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Kemudian setelah itu bawalah hasil pemeriksaan tekanan darah di rumah itu kepada dokter Anda. Boleh dokter spesialis jantung, pembuluh darah, boleh dokter spesialis penyakit dalam, boleh penyakit spesialis saraf, boleh ya. Atau dokter umum di FKTP juga boleh.
Karena memang hipertensi itu adalah luas, bukan hanya miliknya jantung aja, bukan penyakit dalam ya, tapi malah justru teman-teman yang ada di puskesmas itu harus sudah selesai di sana FKTP gitu ya. Saya rasa itu ya. Baik, dokter, terima kasih sekali untuk perjumpaan kita hari ini. Luar biasa Sama-sama, Mbak informasinya. Tetap sehat, selalu semangat. Sama-sama, Mbak Anggra. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, dokter. Sama-sama. Baik, para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senapati Bantul, demikianlah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, enak, santai, dan banyak informasi yang kita bisa dapat dari Dr. Bagus Andi Pramono SPJP, dokter spesialis jantung yang ada di RSUD Panembahan Senapati Bantul, Yogyakarta. Kita akan ketemu lagi di kesempatan mendatang, tentunya dengan tema-tema yang menarik lainnya yang bisa kita sampaikan, kita bawakan untuk Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.